Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, bertemu kembali dengan saya Sunarya di mata pelajaran PPKN. Dan hari ini kita akan bahas mengenai bab 4 ya, keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ya, minggu lalu sudah saya jelaskan bagaimana makna persatuan kesatuan, dan sekarang kita bahas ya kaitannya dengan bagaimana prinsip-prinsip persatuan dalam keberagaman sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Ini KD kita, ya, komponen dasar kita, menghormati keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan sara di masyarakat sebagai pemberian Tuhan Yang Maha Esa. Jadi keberagaman ini adalah tetap anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian ini adalah indikatornya, ya, menjelaskan keberagaman masyarakat Indonesia. Jadi banyak sekali beragam suku, ya, agama, ras itu warna kulit dan sebagainya, kemudian antar golongan. Anak-anak sekalian, ada beberapa prinsip yang harus dipatuhi, yang harus dipahami, ya, kaitannya dengan persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Yang pertama adalah prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip ini jelas bahwa kita ini berbeda-beda tetapi tetap satu, ya. Sukunya banyak, agamanya banyak, macam-macam, tetapi kita tetap satu. Satu apa? Indonesia. Kita sebagai bangsa Indonesia, kita negara Indonesia, ya, karakter kita sama, identitas kita juga sama. Yang kedua adalah prinsip nasionalisme Indonesia. Bagaimanapun juga sebagai bangsa Indonesia, kita juga harus mencintai tanah air kita, harus mencintai tumpah darah kita, mencintai produk dalam negeri, ya. Itu menjadi nasionalisme, rela berkorban, rela berjuang untuk negara Indonesia. Yang ketiga adalah prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Bagaimana negara Indonesia ini bebas, karena semua diatur di dalam Undang-Undang Dasar tentang hak asasi manusia. Salah satu contohnya adalah bagaimana kita bebas memeluk agama kita sendiri. Tidak ada orang lain yang bisa memaksakan kita harus memeluk agama apa. Bebas. Tetapi juga harus bertanggung jawab, ya, berani mengambil risiko terhadap semua sikap yang dilakukan oleh kita sendiri. Nah, itu ya, bebas bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, prinsip wawasan Nusantara. Bahwa kita ini harus memiliki cara pandang bagaimana negara kita ini harus kita banggakan. Ya, wawasan Nusantara itulah bahwa cara pandang terhadap diri dan lingkungan, terhadap diri dan bangsa kita, terhadap diri dan negara kita. Bahwa negara kita adalah Nusantara, Nusa Antara, ya. Jadi banyak pulau, karena banyak pulau banyak beragam, dan pulau-pulau itu dipisahkan oleh laut. Jadi bagaimana cara memandang kita dari Sabang sampai Merauke, bahwa itu adalah negara kita, bangsa kita yang harus kita bela, harus kita cintai. Prinsip yang kelima adalah prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi, ya. Jadi prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Bagaimana reformasi ini menjadi penting? Karena mengembalikan kembali bahwa demokrasi menjadi nilai yang tertinggi. Demokrasi harus dilakukan di Indonesia karena itu perwujudan dari cita-cita, ya, bangsa kita sendiri, dan itu juga merupakan sila keempat, ya, demokrasi itu dari sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, dilihat dari gambar sebelah kiri adalah keanekaragaman masyarakat Indonesia dapat dilihat dari perbedaan suku, ya, rumah adat, pakaian adat, agama, dan sebagainya, tetapi semuanya menjadi satu, menjadi Bhinneka Tunggal Ika, menjadi bangsa yang satu, ya, bangsa Indonesia, bertumpah darah satu, tanah air Indonesia, dan berbahasa satu, bahasa Indonesia. Itu adalah karakter kita bagi bangsa Indonesia. Bendera kita bendera merah putih, lambang negara kita adalah burung Garuda. Nah, anak-anak sekalian, untuk lebih memahami, maka diberikan tugas untuk anak-anak sekalian, silakan
mengidentifikasi faktor-faktor yang membedakan dan mempersatukan masyarakat di lingkungan tempat tinggalmu. Jadi di lingkungan kita, di sekitar kita, silakan diidentifikasi faktor-faktor yang membedakan dan mempersatukan. Jadi ada faktor yang membedakan, pasti tadi yang saya sebutkan ya, beragam tadi. Tetapi ada yang mempersatukan, apa begitu ya. Silakan ditulis. Jadi tabelnya seperti ini, ditulis di dalam kertas dan nanti serahkan pekerjaannya kepada guru PKN. Ya, selesai itu saja. Terima kasih. Saya akhiri. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap menjaga jarak, tetap memakai masker, tetap mencuci tangan. Ya, taati protokol kesehatan.